Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Oke guys, minggu lalu kita udah bahas tentang SARC dan juga APEC. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas dua organisasi regional lainnya, yang satu di Eropa dan yang satu di Asia Tenggara. So, organisasinya apa aja? Yuk kita mulai materinya. Oke guys, jadi yang pertama kita akan membahas salah satu organisasi regional di bidang ekonomi yang ada di Eropa. Namanya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya itu European Economic Community. Nah, MEE ini ya disingkat ya, singkat aja karena kepanjangan. MEE ini didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1958. Tapi 8 tahun sebelum MEE yang didirikan, ini ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi didirikannya MEE. Jadi pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Maurice Schumann ini pernah menawarkan penyatuan produksi baja dan batu bara kepada Jerman. Jadi semacam kolaborasi dalam memproduksi gitu intinya. Nah, dan alhamdulillah sama Jerman ini direspon positif. Jermannya Jerman Barat ya guys, bukan Jerman Timur. Dan ternyata gak hanya Jerman, tapi negara-negara Eropa lainnya ini kayak semacam tertarik dengan proyeknya si Prancis ini gitu. Nah, kenapa sih si Prancis punya inisiatif buat melakukan proyek ini? Jadi pasca Perang Dunia Kedua kan negara-negara di Eropa itu bisa dikatakan mengalami keterpurukan, ya kan? Baik itu di bidang ekonominya, sosial, politik dan lain sebagainya. Yang lebih penting sih di ekonominya ya. Karena bisa dikatakan pengeluaran perang itu kan gak sedikit. Nah, intinya kayak gitu. Jadi akhirnya Prancis ini berinisiatif sama Jerman Barat ya, karena awal yang pelopor ini kan Prancis dan juga Jerman Barat yang awalnya, dan kemudian negara-negara Eropa lainnya tuh kayak pengen join gitu. Jadi mereka ini berinisiatif untuk memulihkan ekonomi di negara mereka. Tapi kan maksudnya kalau untuk memulihkan ekonomi itu nggak bisa sendiri ya guys. Jadi butuh bantuan dari negara-negara lain, kayak kita kayak semacam kerja sama gitu loh. Nah, sehingga dibuatlah awalnya sih namanya adalah ESCS ya. Jadi S ini adalah European Coal and Steel Community. Nah, jadi ya pernah didirikan komunitas atau organisasi ini pada awalnya sebelum si MEE. Organisasi ini didirikan oleh 6 negara yang diberi nama The Six States, yaitu ada Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan juga Italia. Keenam negara ini benar-benar antusias untuk mendirikan ESCS ini karena selain untuk memulihkan keadaan ekonomi mereka, ini untuk mencegah terjadinya perang kembali. Bisa bekerja sama lah intinya seperti itu. Tujuan dari MEE ini yaitu integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Ya hampir 11-12 sama APEC lah ya. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Ya kayak SARC gitulah intinya. Semua organisasi punya tujuan yang sama sih. Cuman bedanya nih karena emang ada region tertentu gitu, ada regional tertentu gitu. Kayak gitu. Nah, untuk di MEE dia itu lebih terstruktur ya. Dia punya struktur organisasinya. Yang pertama ada Majelis Umum atau General Assembly. Itu Parlemen Eropa. Jadi Majelis Umum ini beranggotakan 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Jadi apa ya, kayak ngasih delegasinya lah gitu dari setiap negara anggota. Yang kedua, mempunyai tugas memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, dan mengawasi pekerja badan pengurus harian atau komisi MEE dan meminta pertanggungjawabannya.
Ini kalau di sekolah macam MPK ya. Yang kedua ada Dewan Menteri atau The Council. Yang ketiga ada Badan Pengawas Harian atau komisi. Dan yang keempat ada Mahkamah Peradilan atau The Court and Justice. Ini yang mengatasi kalau misalkan ada konflik atau sengketa di negara MEE itu sendiri, negara anggota MEE. Jadi yang akan menengahi adalah Mahkamah Peradilan. Dan pada tanggal 7 Februari 1992, 12 negara MEE menandatangani perjanjian Maastricht. Ini perjanjian yang berisi merubah MEE menjadi Uni Eropa. Dan naskah perjanjiannya yaitu The Treaty on European Union. Ini salah ya, saya tipu guys. Ini naskah perjanjiannya yaitu The Treaty on European Union atau disingkat dengan TEU. Bukan teh, tapi TEU. TEU ya. TEU. Dan yang terakhir pada tahun 99 ternyata Eropa menetapkan satu mata uang saja, yaitu European Currency Unit. Apalah bahasa Inggrisnya, ya kenapa banyak bahasa Inggris ya, atau ECU ya. Jadi negara-negara di Eropa mata uangnya sama. Kalau di Asia mata uangnya sama gimana ya? Oke, yang kedua kita punya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, pembentukan AFTA ini dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yakni ketika diadakannya konferensi tingkat tinggi ASEAN yang keempat. Jadi ketika mereka melakukan KTT, ada salah satu agenda yaitu membahas mengenai bagaimana kita itu mencoba untuk merambah ke dunia ekonomi. Jadi kayak ada yang mengurusnya lagi gitu loh, ada organisasinya lagi gitu, tapi organisasi ini masih dalam ASEAN gitu ya. Akhirnya dibentuklah AFTA ini logonya bukan yang ini ya, ibu salah masukin ya kan. Nah, tujuan dari pembentukan AFTA yaitu dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN tersebut sebagai basis produksi dunia. Jadi kayak semacam memproduksi barang-barang yang akan dipasarkan di dunia, itu kayak semacam basisnya itu di negara-negara ASEAN. Nah, negara yang bergabung di ASEAN, jadi awalnya tuh ada 6 negara. Ini kayak sama kayak MEE ya, awalnya ada 6 negara. Itu ada Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, Thailand, Filipina, dan juga Malaysia. Ini adalah 6 negara yang awalnya bergabung di AFTA. Vietnam ini join nih di AFTA guys, jadi ikutan. Terus pada tahun 1997 ada Myanmar dan juga Laos. Dan pada tahun 1999 ini ada Kamboja. Tujuannya yaitu yang pertama untuk dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Tadi udah ya di awal. Dan yang kedua dapat menarik para investor asing serta untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Jadi supaya para investor asing itu mau menanamkan modal di negara-negara ASEAN. Kayak gitu. Jadi menarik investor asing. Semakin banyak yang invest di sebuah perusahaan, itu kan semakin banyak juga modalnya untuk perusahaan tersebut berkembang kayak gitu. Nah, latar belakangnya didirikan AFTA yang pertama yaitu munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik serta militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin di kala itu. Jadi ketika PD lagi Perang Dingin atau Cold War ini berakhir, akhirnya kayak ada isu-isu baru nih yang keluar gitu. Ini kan kita udah nih di bidang politik militernya tuh kayak udah nih kita tuh gitu kan, udah bisa membuat negara-negara ASEAN ini bisa dikatakan merdeka, intinya kayak gitu kan. Kemudian munculnya isu baru yaitu isu ekonomi. Jadi kayak wah, ini kita harus bikin organisasi baru lagi nih, tapi masih dalam naungan ASEAN juga. Kayak gitu. Yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam, tetapi memiliki sektor perdagangan yang dapat diandalkan. Singapura ini adalah sebuah negara kecil tapi bisa dikatakan negaranya ramai akan perdagangan guys ya. Mungkin udah pernah sedikit dibahas kali ya ketika zaman penjajahan ya, sejarah Indonesia.
Ini kalau ibu sih suka bahas ya, si Singapura ini kenapa bisa jadi negara yang maju gitu ya. Salah satunya adalah perdagangan. Nah, karena Singapura ini memiliki sumber daya manusia yang bagus, terus sektor perdagangannya juga bisa diandalkan, tapi kelemahannya sumber daya alamnya itu sedikit minim banget. Beda sama kita, Indonesia sumber daya alam yang melimpah, tapi sumber daya manusianya dikit. Next lah, yang ketiga yaitu keinginan untuk dapat meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. Udah dijelasin tadi. Dan yang terakhir, sebagai langkah dalam mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang sudah terbentuk di Eropa dan Amerika. Nah, karena Indonesia join di AFTA, kira-kira manfaat apa sih yang bisa dirasakan oleh Indonesia? Yang pertama, terciptanya peluang pasar baru. Maksudnya pasar baru itu bukan pasar baru di itu ya, di apa, di ya pasar baru gitu, bukan, tapi pasar yang baru. Dalam artian pasarnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi kita bisa masuk ke Malaysia, bisa masuk ke Singapura, bisa masuk ke Thailand dan lain-lain deh, kayak gitu. Nah, tadi negara anggotanya ya. Yang kedua, produk di pasar domestik Indonesia lebih bervariasi. Yang ketiga, kemudahan dalam hal perizinan kerja di negara ASEAN. Kalau kalian nih punya cita-cita pengen kerja di Singapura misalkan, atau pengen kerja di Malaysia gitu, atau di Thailand gitu kan ya, ini insya Allah perizinannya gampang gitu, karena kita punya kerjasama baik politik maupun ekonomi dengan negara-negara ASEAN tersebut gitu. Jadi kayak ya bisa jadi diprioritaskan untuk kerja di sana. Begitupun mereka, tenaga asing mereka di kita, intinya kayak gitu. Jadi kita kayak barteran gitu loh. Yang keempat, menciptakan peluang sumber devisa negara dari sektor perdagangan ya, pariwisata, sebenarnya pariwisata bukan perdagangan guys, di pariwisata, sorry. Yang kelima, menarik investor untuk menanam modal di Indonesia. Udah tadi dijelasin, jadi kayak menanam uang di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu ya, perusahaannya apa aja, cari aja perusahaan Indonesia apa aja. Dan yang keenam, kemudahan dalam ekspor ke negara ASEAN. Jadi kayak nggak usah ribet buat ekspor ke negara-negara ASEAN. Ini manfaatnya untuk Indonesia. Tapi guys ya, selain manfaat, ini aja ada juga yang namanya tantangan bagi Indonesia ketika Indonesia ini berjoin ya, bergabung di AFTA. Mengingat tahun 2015 juga itu udah MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kayak semacam udah bebas banget nih perdagangan kita dengan negara ASEAN tuh, kayak bisa keluar masuk dengan bebas produk kita atau produk mereka, jangankan produk tenaga kerja pun gitu ya, kayak semacam tenaga kerja ini. Makanya skill kita tuh benar-benar harus dilatih gitu ya, harus dilatih supaya nggak kalah dengan tenaga kerja asing. Oke, langsung kita ke tantangannya ya, bahas tantangannya. Yang pertama yaitu pengusaha maupun pelaku bisnis di Indonesia dituntut untuk terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan atau skill. Terus kualitas juga ini ya, jadi harus ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu ya. Mereka dituntut untuk menjalankan bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN. Ya tadi, kalau kalian ada yang bercita-cita jadi pengusaha, jangan malas ngulik. Ingat, jangan malas ngulik. Ngulik itu bisa emang kita menciptakan barang yang lebih baik, atau misalkan kita mencari ilmunya lagi gitu. Oh ya, di negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Pokoknya kalau kalian ini anak-anak IPS, pasti jiwa-jiwa pengusahanya ada dong. Ya kan, kalian belajar ekonomi gitu kan, jiwa entrepreneurnya gitu kan. Jadi kalian jangan malas ngulik. Yang kedua, tantangan laju peningkatan ekspor dan impor dapat terjadi karena keberadaan AFTA. Keberadaan AFTA tidak hanya bersifat internal, tetapi lebih pada persaingan dengan negara-negara sesama ASEAN. Jadi kita kerjasama, tapi kita juga bersaing gitu. Temanku, lawanku, intinya kayak gitu ya. Selain itu, tantangan perdagangan juga pastinya terjadi dengan negara lain di luar ASEAN. Ingat, di negara Asia masih ada negara dagang ya, maksudnya negara yang fokus dia di perdagangan ini, itu yang paling besar adalah Cina ya, terus India juga gitu. Dari dulu Cina dan India ini emang negara tukang dagang ya, dari zaman
Kerajaan Hindu-Buddha. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan dari diadakannya AFTA juga dapat berasal dari persaingan antar sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Nah ini SDM ya, skill dari masing-masing individu negara tersebut. Kita Indonesia SDM-nya benar-benar masih kurang. Pernah waktu itu ada isu guru dari asing, guru dari negara-negara luar. Pernah waktu itu ibu lagi kuliah, itu kayak ada isu itu dia masuk gitu ya ke Indonesia, terus banyak banget yang kontra, banyak banget kayak yang gak setuju kalau gurunya asing, misalkan guru dari Thailand atau guru dari mana gitu, guru matematika dari Thailand misalkan, yang kayak gitu pada banyak yang gak terima. Tapi kalau ibu pribadi ketika itu masih kuliah ya kan, tingkat akhir kalau nggak salah, itu kayak semacam semangat gitu, penyemangat gitu, kayak semacam wah kalau saya nanti jadi guru, saya itu berarti skillnya harus bagus gitu ya, saya itu harus ngedidik dengan baik ke anak gitu kan, dan pendekatan ke anak dan lain sebagainya. Intinya malah dijadiin motivasi gitu sama ibu. Cuman yang lain kayak semacam berpikirnya kayak wah nyalahin pemerintah gitu, wah guru kok dari asing bla bla bla. Gak tahu sih, namanya juga beda pendapat kali ya. Ya intinya kayak gitu. Kalau ibu mah jadiin motivasi aja, introspeksi diri sendiri. Ibu mah kayak gitu, orang yang nggak mau bikin ribet, nggak mau nyalahin orang. Selanjutnya, tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. Ini kalau kalian nanti, berarti 5 tahun ke depan kalian lulus kuliah, ya kan? Kalian mau kuliah dimanapun terserah kalian, jurusan apapun terserah kalian. Ingat, kalian tuh harus punya skill, baik itu skill dalam artian di bidang kalian maupun skill dalam bermasyarakatnya, gitu ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan, karena nanti bisa jadi 5 tahun ke depan saingan kalian itu gak teman-teman kalian di kelas ini, atau gak teman-teman kalian yang ada di Indonesia, tapi ada dari negara-negara lain, kayak gitu. Dan yang terakhir, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesamaan produk ekspor unggulan antar negara di ASEAN. Jadi itu ya guys, tentang tantangan AFTA bagi Indonesia. Ya, kalian nanti ingat 5 tahun ke depan kalian bakal kerja. Mungkin ada yang langsung kerja sekarang. Itu kalian harus tingkatkan kemampuan kalian. Skill itu perlu. Ya, skill itu perlu. Jadi sok kalian belajar yang bener, belajar sing rajin. Masih ada 1,5 semester, gak 1 tahun ya kurang dari 1 tahun benar ya, kurang dari 1 tahun kalian di SMA. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kalian ini ya. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kayak baheula teh nanya orang teh teu bener diajar teh gitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena ini kalian udah tahu kan tantangan Indonesia dan tantangan bagi kalian, pasti bagi ibu pun ya. Kayak tadi kan ibu yang masalah guru itu pas ibu kuliah kayak tantangan sendiri. Wah berarti saya harus bagus nih, gak cuma dari segi konten materi tapi pembawaannya kayak gimana, kayak gitu ya kan. Jadi kalian juga kalau mau kritik dan saran ke ibu boleh banget, ibu tampung, silakan PC aja, jangan malu-malu, ibu mah gak akan nyalahin ya. Intinya kayak gitu aja ya guys, itu untuk AFTA. Next to be continue. Jadi 2 aja hari ini, nanti minggu depan 2 lagi berarti minggu depan catatannya disiapkan, karena nanti berarti 2 minggu lagi catatannya akan dikumpulkan. Oke guys, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja. Nanti silakan ada yang bertanya di forum diskusi, mangga kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalkan gak ada yang kejawab sama ibu tapi udah dijawab sama temennya, ibu gak akan jawab ya kalau jawaban temennya bener gitu ya, karena ibu bakal memprioritaskan yang tidak bisa dijawab oleh temennya. Intinya kayak gitu. Ibu baca kok semua komennya, semua pertanyaannya ibu baca semuanya. Mantap banget pokoknya anak kelas 12 mah keren. Ibu mah tidak meragukan lagi kalau kalian mah. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.